Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal saja tentang kebenaran firman Allah yang begitu luar biasa. Saya membacakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, begini bunyinya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika Rasul Yohanes menyebutkan ini, Tuhan Yesus benar-benar menjanjikan sesuatu yang luar biasa di dalam diri para muridnya pada waktu itu. Sebelum dia disalib, sebelum dia mati disalib, dan sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang lain. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, bahwa kata penolong yang lain yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kata penolong ini sebenarnya memakai bahasa Yunaninya adalah parakletos. Sementara sebenarnya sebutan parakletos itu sendiri itu diterjemahkan dalam beberapa arti. Arti yang pertama penolong seperti yang kita baca. Tetapi kalau kita melihat terjemahan-terjemahan Alkitab yang lain, ada yang menerjemahkan dengan pembela. Selain pembela juga ada yang menerjemahkan sebagai penghibur. Dan yang sangat menarik lagi disebutkan di situ adalah penolong yang lain, parakletos yang lain, yang siap mendampingi. Nah, kata Yunani saya akan menyampaikan dengan kata yang lain. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi mengatakan, yang dipakai kata yang lain dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama itu adalah heteros, tetapi yang kedua itu adalah alos. Heteros itu adalah sesuatu yang lain tapi benar-benar berbeda. Jadi nggak ada kesamaan sama sekali. Jadi kalau seandainya Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan kepadamu penolong yang heteros, maka penolong itu berbeda dari Yesus. Nah, tetapi yang digunakan di dalam bahasa Yunani Alkitab ini mengatakan dia tidak memakai kata heteros tetapi memakai kata alos. Artinya apa? Alos ini diterjemahkan atau diartikan bahwa sebagai seorang penolong yang lain. Yang lain artinya selain Yesus tetapi punya kesamaan yang sama seperti Yesus. Kasihnya, kuasanya, dan sebagainya. Jadi arti dari penolong yang lain itu adalah selain Yesus. Jadi pertama kali penolong kita pertama itu adalah Yesus. Ketika Yesus mati disalib dan kemudian dia naik ke surga, Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong yang lain selain Yesus. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu disebut parakletos. Yang menarik, parakletos itu arti yang sebenarnya dari parakletos adalah orang yang dipanggil untuk membantu kita atau menolong kita, mendampingi kita sebagai penasehat kita, sebagai pembela kita, sebagai penghibur kita dan penolong kita dimanapun kita berada. Jadi, setelah Yesus naik ke surga, Bapa mengirimkan parakletos. Artinya, Bapa mengirimkan penolong yang lain selain Yesus, yaitu Roh Kudus. Apa yang artinya? Artinya Roh Kudus yang akan terus menolong kita dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kita, dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus akan menjadi pembela kita. Bapak Ibu, dalam pengiringan kita kepada Yesus, seringkali kita mengalami intimidasi, kita seringkali mengalami tuduhan-tuduhan dari kuasa-kuasa gelap, dari iblis, yang kadang-kadang kita tidak bisa menjawabnya, kadang-kadang kita tidak mampu untuk menjawab itu. Nah, inilah peran
Parakletos datang, dia mendampingi kita untuk membela kita. Dia yang akan membela kita dari setiap serangan si jahat, dari setiap tuduhan intimidasi dari setan dan sebagainya. Yang ketiga yang terakhir, bahwa Roh Kudus dikirim sebagai Parakletos yang mendampingi kita dimanapun kita berada dan siap menghibur kita. Tidak ada dari antara kita yang tidak pernah menangis karena kesedihan kita. Apapun penyebabnya, Parakletos ada di samping kita yang terus-menerus memberikan penghiburan kepada kita. Kadang-kadang orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hanya Roh Kudus yang mampu menghiburkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, itulah pentingnya mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Oleh sebab itu malam ini, carilah, dapatkan, dan Roh Kudus, jadikan Roh Kudus memimpin hidupmu setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong kami, penghibur kami, pembela kami Tuhan, penghibur kami dalam keadaan suka maupun duka. Engkau ada di samping kami dan siap memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sudah mengirimkan kepada kami penghibur yang lain, penolong yang lain. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Kiranya tangan Tuhan akan menolong mereka. Yang sakit akan Kau sembuhkan, yang susah akan Kau hiburkan. Seperti malam hari ini kita dengar bahwa Engkau adalah Parakletos yang menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Allah, dan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, dan Engkau memberkati gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.